Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat bertemu lagi dengan Ibu Erni Ertina. Anak-anak Ibu kelas 11, dimanapun kalian berada, Ibu berharap kalian tetap semangat belajar meskipun saat ini kita masih belum bisa belajar dengan tatap muka. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang indeks harga konsumen. Apa itu indeks harga konsumen? Sebelumnya, Ibu jelaskan dulu pengertian dari angka indeks. Apa sih angka indeks? Angka indeks adalah perbandingan antara dua angka pada periode waktu yang berbeda. Angka indeks diperlukan untuk menghitung indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan harga tahun tertentu dengan harga tahun dasar. Biasanya yang dijadikan sebagai tahun dasar itu adalah tahun di mana perekonomian sedang stabil, harga-harga sedang stabil. Jadi indeks harga itu membandingkan membandingkan harga pada periode tertentu dengan periode tahun dasar, di mana tahun dasar tersebut perekonomian sedang stabil gitu. Nah, ada beberapa macam indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen. Apa itu indeks harga konsumen? Indeks harga konsumen adalah ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Itu mengukur perubahan harga barang konsumsi yang dibeli oleh konsumen gitu ya. Jadi mengukur perubahan harganya gitu. Nah, itu dihitung melalui angka indeks konsumen. Kemudian ada yang dinamakan dengan indeks harga produsen. Indeks harga produsen adalah angka indeks yang menggambarkan perubahan harga di tingkat produsen. Kemudian ada juga yang disebut dengan indeks harga petani. Indeks harga petani adalah indeks harga yang harus dibayar oleh petani untuk biaya hidup maupun untuk ongkos produksi pertaniannya. Nah, itu adalah macam-macam indeks harga. Kemudian tujuan perhitungan angka indeks itu apa saja? Yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan harga barang dan jasa. Lalu yang kedua untuk mengukur biaya hidup yang bisa dijadikan sebagai patokan mengukur besarnya UMR atau upah minimum regional. Lalu yang ketiga untuk mengukur laju inflasi. Dan yang terakhir untuk digunakan sebagai pedoman ketika akan membuat kebijakan di masa yang akan datang. Bagaimana cara menghitung angka indeks? Pertama, kita bisa menghitung angka indeks dengan menggunakan perhitungan harga dengan menggunakan metode indeks harga agregatif tidak tertimbang. Indeks harga agregatif tidak tertimbang artinya dalam menghitung angka indeks itu tidak menggunakan faktor penimbang gitu ya, penimbang lain selain harga gitu. Jadi hanya harga saja yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung angka indeks. Misalnya yang pertama adalah angka indeks agregatif sederhana. Rumus indeks harga sederhana tidak tertimbang itu adalah ION sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%. ION itu adalah indeks harga tahun ke N atau tahun yang ditanyakan. Kemudian sigma itu adalah seluruh ya. PON itu harga pada tahun tertentu, tahun yang ditanyakan dibagi harga pada tahun dasar dikali 100%. Jadi rumusnya sangat mudah sekali. Ibu ulangi, menghitung indeks harga dengan metode agregat dengan metode sederhana tidak tertimbang, itu rumusnya adalah ION sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%. Di mana ION itu adalah indeks harga tahun yang ditanyakan gitu ya, sama dengan harga tahun yang ditanyakan atau tahun ke N tadi dibagi harga tahun dasar dikali 100%. Itu metode sederhana, sangat mudah sekali ya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, misalnya ada beras, telur, gula, ikan, minyak gitu ya. Harga tahun 2003 berasnya 2.400, kemudian 2004 2.500, kemudian telurnya harganya 6.500 di tahun 2003, di tahun 2004 harganya 7.000 dan seterusnya. Nah, kemudian gimana nih cara menghitung angka indeks tahun 2004? Nah, pertama kita jumlahkan dulu semuanya. Sigma itu kan total ya. Total harga di tahun 2003 berarti itu menjadi sigma P0 ya. Jadi sigma P0, kemudian kita
Jumlahkan juga seluruh harga-harga di tahun 2004. Nah, itu menjadi sigma PN. Hasilnya total seluruh harga di tahun 2004 yang merupakan sigma PN dan juga di tahun 2003 yang merupakan sigma P0 ya. Nah, yang sigma PN berarti kita jumlahkan 2.500 ditambah 7.000 ditambah 4.000 ditambah 2.500 ditambah 4.000 itu hasilnya 20.000. Kemudian yang sigma P0-nya juga kita tambahkan 2.400 ditambah 6.500 ditambah 3.500 ditambah 2.000 ditambah 3.800 hasilnya 18.200. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya sigma PN per sigma P0 dikali 100. Berarti sigma PN-nya jumlahnya itu kan 20.000 ya. Berarti 20.000 dibagi sigma P0 18.200 dikali 100. Didapatkan hasil 1,0989. Nah, dikali 100 berarti 109,89 gitu. Nah, ini berarti harga-harga dalam kelompok tersebut mengalami kenaikan 9,89%, yaitu 109,89 dikurangi 100 dibandingkan dengan harga tahun sebelumnya. Kemudian yang indeks harga agregatif tertimbang ya. Jadi ada faktor penimbangnya selain harga. Nah, yang pertama itu ada metode agregatif tertimbang dengan menggunakan metode last payers ya. Last payers ini artinya yang menemukan rumus ini adalah last payers gitu ya. Nah, rumusnya IL sama dengan sigma PN Q0 dibagi sigma P0 Q0 dikali 100 ya. Jadi kalau PN itu adalah harga tahun yang ditanyakan gitu ya, atau tahun ke N. Nah, Q0 itu adalah kuantitas. Jadi faktor penimbangnya itu adalah kuantitasnya, besarnya barangnya gitu ya. Kuantitas tahun dasar ya. Kemudian dibagi harga tahun dasar dikali kuantitas tahun dasar, sigma ya. Jadi sigma itu artinya jumlahnya, totalnya. Kita lihat di sini di contohnya ya. Jadi ada harga di tahun 2003, ada harga di tahun 2004, kemudian ada kuantitas di tahun 2003, ada juga kuantitas di tahun 2004. Jadi ada faktor penimbangnya, kuantitasnya di tahun 2004. Nah, rumus indeks last payers itu adalah sigma dalam kurung PN dikali Q0 dibagi sigma dalam kurung P0 dikali Q0 dikali 100. Nah, berarti kita hitung dulu nih, kita masukkan rumus yang PN Q0 sama P0 Q0 ya di tabel berikutnya. Kita bikin tabel lagi di sampingnya, yaitu P0 Q0 dan PN Q0. Boleh kita menulisnya PN Q0 dulu atau P0 Q0 dulu gitu ya, sesuai dengan rumusnya. Yang penting yang ada di rumus itu kita masukkan ke dalam perhitungannya. Kita bikin tabel di sampingnya lagi. Setelah kuantitas tadi, kita bikin lagi tabel di sampingnya untuk mengalihkan antara P0 Q0 dan PN Q0 gitu ya. Tadi kan P0 itu adalah harga ya, harga tahun dasar dikalikan Q0. Q0 itu adalah kuantitas tahun dasar. Nah, kita lihat di sini P0, P tahun 2003, harga beras tahun 2003 yaitu adalah 2.400 dikalikan kuantitas tahun 2003 itu adalah 10. Jadi kita masukkan angkanya 24.000. Kemudian PN Q0, PN itu harga tahun yang ditanyakan dikalikan kuantitas tahun sebelumnya atau tahun dasar. Berarti harga beras di tahun 2004 dikalikan kuantitas di tahun 2003 yaitu 2.500 dikali 10 hasilnya 25.000. Terus semuanya telur, gula, ikan, minyak itu sama semua ya. Jadi sesuai rumus tadi kita kalikan harga tahun yang ditanyakan dikalikan kuantitas tahun dasar dibagi harga tahun dasar dikalikan kuantitas tahun dasar.
gitu ya. Jadi kita kalikan satu per satu. Setelah selesai semua, itu kan rumusnya tadi sigma ya. Sigma itu artinya jumlah. Berarti kita totalkan total P0 Q0 sama total PN Q0-nya. Nah, di sini didapatkan hasil 361.500 untuk P0 Q0-nya, sedangkan sigma PN Q0-nya 370.750. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya sigma. Nah, berarti 370.750 dibagi 361.500 dikali 100. Itu hasilnya adalah 102,56 ya. Nah, berarti harga-harga di tahun 2004 itu mengalami kenaikan dibandingkan harga-harga di tahun 2003 itu sebanyak 2,56%. Yang diperoleh dari 102,56 dikurangi 100. Jadi kita dapatkan angka 2,56. Nah, kenaikannya berarti 2,56%. Itu menggunakan metode Laspeyres. Dan yang kedua ada metode Pasce. Ya, contohnya masih sama, contohnya masih tabel yang tadi ya. Cuman ini rumusnya. Kalau rumus Pasce itu nanti kalian ingat-ingat rumusnya sigma PN dikali Qn dibagi sigma P0 dikali Qn. Jadi kalau yang tadi kan sigma P, kalau Laspeyres ya, itu ada Q-nya itu adalah kuantitasnya yang digunakan adalah kuantitas tahun dasar. Sedangkan untuk Pasce yang digunakan itu adalah kuantitas tahun yang ditanyakan. Tadi kan rumusnya untuk Laspeyres ya, sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0. Sedangkan untuk Pasce itu adalah sigma PN dikali Qn dibagi sigma P0 dikali Qn dikali 100. Jadi faktor penimbangnya atau kuantitasnya yang digunakan untuk perhitungan Pasce itu adalah tahun yang ditanyakan gitu ya. Nah, contohnya masih sama tadi, seperti tadi tabelnya masih sama. Nah, berarti kita masukkan ke dalam rumus ini sigma PN Qn. Nah, berarti PN Qn dulu kita kalikan. Yang pertama beras kan PN tahun 2004 itu 2.500 dikali Qn 8, berarti hasilnya 20.000. Kemudian P0 Qn berarti harga tahun 2003 dikali kuantitas tahun 2004 gitu ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya ya. Dijumlahkan itu kita dapatkan hasil untuk PN Qn-nya 479.500, sedangkan untuk P0 Qn kita dapatkan hasil 472.200. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, kita dapat angka 101,55. Artinya harga-harga di tahun 2004 itu mengalami kenaikan sebesar 1,55% dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu ya. Jadi mudah sekali untuk menghitung angka indeks dengan menggunakan metode Pasce maupun Laspeyres maupun metode sederhana gitu ya, yang tidak tertimbang tadi. Yang penting kalian hafal rumusnya. Ketika sudah hafal rumusnya, maka untuk menghitungnya itu akan sangat mudah sekali. Terima kasih telah menyimak video Ibu. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.